Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Geografi di bab pengelolaan industri. Oke, poin pertama, apa itu industri? Jadi, industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja serta penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Lalu ada istilah yang perlu diketahui dalam industri. Yang pertama ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua ada bahan mentah, yaitu semua bahan yang didapat dari sumber daya alam untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Yang ketiga ada bahan baku, yaitu bahan mentah yang diolah atau tidak yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri. Yang keempat ada barang setengah jadi, yaitu bahan mentah yang telah mengalami beberapa proses. Yang kelima ada bahan jadi, yaitu barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir. Yang keenam ada kegiatan rancang bangun, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri secara keseluruhan. Yang ketujuh ada perekayasaan industri, yaitu perancangan atau pembuatan mesin serta peralatan pabrik. Dan yang kedelapan ada mengolah menjadi barang, di mana menjadikan barang itu lebih tinggi baik secara ekonomi dan pemanfaatannya. Lalu ada penggolongan industri di Indonesia. Yang pertama menurut Biro Pusat Statistik atau BPS, itu mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia. Adapun dasar penggolongannya adalah jumlah tenaga kerja yang ada. Yang kedua berdasarkan asal modalnya, yang terdiri dari industri PMA, yaitu seluruh modalnya dari penanaman modal asing. Yang kedua ada industri PMDN, yaitu industri yang seluruh asal modalnya dari penanaman modal dalam negeri oleh para pengusaha swasta nasional atau oleh pemerintah. Lalu yang ketiga menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang terdiri dari industri kimia dasar, industri mesin logam dasar, dan aneka industri. Lalu yang keempat berdasarkan hasil produksinya, yang terdiri dari industri berat, yaitu industri yang menghasilkan mesin dan alat produksi, dan yang kedua industri ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang jadi. Poin selanjutnya mengenai teori lokasi industri. Yang pertama, teori lokasi industri Alfred Weber. Alfred Weber ini menyatakan bahwa wilayah yang akan menjadi lokasi industri itu memiliki topografi, iklim, dan penduduk relatif homogen. Lalu sumber daya yang dibutuhkan memadai, upah tenaga kerja didasarkan pada ketentuan tertentu, hanya ada satu jenis alat transportasi, dan biaya angkut didasarkan pada beban dan jarak angkut. Lalu yang kedua, teori lokasi industri optimal menurut August Loos, di mana August Loos ini menyatakan bahwa lokasi optimal dari suatu pabrik apabila dapat menguasai wilayah pemasaran. Lalu tempat yang topografinya datar atau homogen jika disuplai oleh pusat atau industri, volume penjualannya membentuk kerucut. Dan semakin jauh dari pusat industri, semakin berkurang volume penjualan barang. Dan yang ketiga, teori susut dan ongkos transport, di mana makin besar angka rasio sudut akibat pengolahan, maka makin besar kemungkinan untuk penempatan industri di daerah sumber bahan mentah dengan catatan faktor lainnya sama. Dan makin besar perbedaan ongkos transport antara bahan mentah dan barang jadi, maka makin besar kemungkinan untuk menempatkan industri di daerah pemasaran. Selanjutnya ada faktor lokasi industri. Yang pertama, karena sifatnya, di dalam industri ada yang berorientasi pada lokasi bahan baku. 2. Industri yang lokasinya berorientasi pada tenaga kerja, industrinya biasanya bersifat padat karya. 3. Industri yang lokasinya berorientasi pada daerah pemasaran. Dan yang keempat, industri yang lokasinya berorientasi pada biaya angkutan. Selanjutnya ada faktor pendukung pembangunan industri di Indonesia. Yang pertama, Indonesia kaya akan bahan mentah. 2. Letak geografis Indonesia yang menguntungkan. 3. Tersedia pasar di dalam negeri yang banyak.
4. Jumlah tenaga kerja yang tersedia cukup banyak. 5. Tersedia berbagai sarana maupun prasarana industri. 6. Tersedia sumber tenaga listrik yang cukup. 7. Iklim usaha yang menguntungkan untuk orientasi industri. 8. Banyak melakukan berbagai kerjasama dengan negara lain. Dan yang ke-9, kebijakan pemerintah yang menguntungkan. Lalu ada faktor penghambat pembangunan industri di Indonesia. Yang pertama, penguasaan teknologi yang masih kurang. 2. Modal yang dimiliki masih relatif kecil. 3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum tersedia merata di seluruh Indonesia. 4. Mutu barang yang dihasilkan masih kalah bersaing dengan negara lain. 5. Promosi di pasar internasional masih sangat sedikit dilakukan. Dan yang ke-6, jenis barang tertentu bahan bakunya masih sangat bergantung pada negara lain. Lalu ada syarat-syarat berdirinya suatu industri. Yang pertama, tersedianya bahan mentah atau bahan baku yang cukup. 2. Tersedia tenaga kerja, baik tenaga ahli maupun dalam bidang produksi. 3. Tersedia pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri. 4. Tersedianya modal usaha. 5. Tersedianya jaringan lalu lintas dan komunikasi yang memadai. 6. Stabilitas politik yang mantap. Dan yang ke-7, adanya kemauan kerja keras bagi penduduknya. Lalu ada dampak positif dan negatif dari pembangunan industri. Untuk dampak positifnya, yang pertama adalah terbukanya lapangan pekerjaan. 2. Terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat. 3. Pendapatan masyarakat meningkat. 4. Menghemat devisa negara. 5. Mendorong untuk berpikir maju bagi masyarakat. 6. Terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri. Dan yang ke-7, penundaan usia nikah. Sedangkan dampak negatifnya adalah 1. Terjadinya pencemaran lingkungan. 2. Konsumerisme. 3. Hilangnya kepribadian masyarakat. 4. Terjadinya peralihan mata pencaharian. Dan yang ke-5, terjadinya urbanisasi di kota-kota. Selanjutnya ada persebaran industri. Yang pertama ada wilayah pusat pertumbuhan industri, yaitu adanya suatu bentangan alami yang terdiri dari beberapa daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Dan adapun zona industri, yaitu sebagai wilayah yang mempunyai daya ikat spasial dalam kegiatan ekonomi pada umumnya. Dan yang kedua ada kawasan berikat dan kawasan industri. Kawasan berikat diantaranya pengembangan perdagangan luar negeri dan dalam negeri dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Dan ada kawasan industri, yaitu kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan lengkap. Selanjutnya ada tujuan pembangunan kawasan industri. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan industri. 2. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri. 3. Mendorong kegiatan industri untuk berkolokasi di kawasan industri. Dan yang keempat, menyelidiki fasilitas lahan industri yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya ada bentuk perusahaan kawasan industri. Yang pertama, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD). 2. Koperasi. 3. Perusahaan swasta nasional. 4. Perusahaan dalam bentuk penanaman modal asing. Dan yang kelima, perusahaan patungan antar badan usaha. Dan yang terakhir ada fasilitas kawasan industri. 1. Penyedia lahan industri. 2. Areal pergudangan. 3. Terminal atau tempat penitipan peti kemas. 4. Keamanan yang memadai. 5. Pusat pelayanan kesehatan. 6. Fasilitas jalan lingkungan. 7. Tempat parkir yang luas. 8. Jaringan listrik dan jaringan telepon. Dan yang ke-9, jaringan air bersih. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Geografi di bab pengelolaan industri. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.